Ya yang menerima buat dijalui sampai dia gelem nyawa. Ini dari calo hanya menerima 20 juta. Calonnya dapat berapa, nanti resipiennya yang menerima membayarnya mahal karena melibatkan dokter juga. Jadi yang menjual beli itu nggak bisa, orang bodoh itu nggak bisa, mesti melibatkan dokter. Nah saudara-saudara sekalian, kalau sudah jelas begini maka jual beli organ tubuh manusia apapun alasannya tidak boleh, karena sadar syariah menutup kemungkinan terjadi kejahatan yang lebih besar. Apalagi pemilihan manusia terhadap organ tubuhnya adalah pemilihan yang tidak sempurna, karena sebenarnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Monggo, ada beberapa yang mau tanya untuk nanti maju ke depan aja ya, dan kabelnya mungkin nggak sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Yai bilang organ tubuh, misalnya tangan, mata, dipindah orang lain, itu dibuat yang maksiat. Jadi itu dosanya itu apa, yang punya yang asli atau yang dipindai organ tubuh itu, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Yai menyampaikan bahwa untuk menjual organ tubuh dengan satu rencana kemudian disimpan kapan-kapan waktu dijual itu tidak boleh. Yang saya ingin tanyakan, apakah donor darah itu termasuk bagian dari organ tubuh? Sementara yang sudah berlaku adalah menyimpan dulu darah, kemudian baru dipakai kapan itu dipakai. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa banyak organ tubuh dari orang perempuan dipindah orang laki-laki, itu boleh apa tidak? Gitu kan? Di dalam perempuan dipindah laki-laki, ini tanya loh Pak. Terima kasih. Sementara ini kembali dari kita. Yang pertama, kalau organ tubuh itu dipindahkan ke tempat yang lain atau ditransplantasikan kepada orang lain dalam keadaan darurat atau hajat yang sangat mendesak, yang hukumnya boleh. Kalau kemudian terjadi setelah dipindahkan kok oleh yang menerima resipien dipakai maksiat, mendapat mata, artinya dua-duanya buta, lalu mendapat donor darah satu dan bisa berfungsi. Setelah punya mata digo maksiat, yang nanggung jawab maksiat mata dari orang lain ini siapa? Si donor apa resipien? Apa resipien? Ini pertanyaannya. Kalau ada ayat yang mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra, ya di sini seorang yang berdosa nggak boleh menanggung dosa orang lain. Yang bertanggung jawab yang punya nyawa, yang punya otak, yang menggerakkan tangan mata maksiat itu, bukan matanya. Mata itu kan organ beralat. Yang bertanggung jawab adalah yang menggunakan maksiat. Ya, jadi yang berdosa ya yang menggunakan, bukan donornya.
Pikir padha karo takon kae, Pak. Wong aku milih calon anggota DPR atau milih wali kota. Kira-kira wali kotane korupsi, apa aku melok dosa ya ora. Yang masih korupsi ora sampeyan itu korupsi wali kota. Mula ana wong ngene aku mau melok pilihan umum. Aku mau melok nyoblos dan apa? Apa dadi anggota DPR itu korupsi? Kok nek korupsi aku melok dosa? Enggak bener. Kalau kita milih anggota DPR yang korupsi, kita enggak nanggung dosa. Wala taziru wa ziratun wizra ukhra. Itu dulu-dulunya turun ayat itu karena orang Yahudi itu punya kebiasaan mau maksiat mencari orang yang nanggung dosa. Mas, aku kuburnya harus zina, sampai gelem nanggung dosa nih mas. Nek gelem tak opahi semene, piro Pak? 100.000 mau, dosa di zina gede kok. Nek gelem 250.000 aku gelem nanggung. Lalu tujuh, akhirnya dia ikrar. Nek aku kuburnya zina, sing nanggung dosane kowe ya, iya itu diberi uang. Itu lalu turun wala taziru wa ziratun wizra ukhra. Pertanyaan kedua, tadi donor yang diperbincangkan adalah donor organ tubuh seperti mata, ginjal, atau jantung, atau limpa, atau hati. Itu kalau hati tidak sepenuhnya, hati itu hanya ngambil sedikit untuk ditanamkan implan. Seperti sel-sel itu, sel tubuh seseorang bisa dicangkokkan ke sel tubuh orang lain atau dicangkokkan di sel tubuh diri sendiri bisa. Ini pertanyaannya, kalau donor darah, kalau misalnya tadi donor ginjal nggak bisa, belum ada orang yang mau menerima, belum ada resipien, jadi keadaan darurat itu belum ada, lalu orang mengambil ginjalnya, Pak dokter tolong ambil ginjal saya satu, simpan di bank, nanti kapan-kapan ada orang yang perlu, boleh diambil. Itu nggak boleh, karena itu membahayakan diri sendiri tanpa alasan darurat atau hajat. La darara wala dirara. Kok gak ada kebutuhan apa-apa kok titip ginjalku ana nggone ngono Pak. Kone ana butuh kekno. Senajan niate lillahi ta'ala, karena gak ada keadaan darurat atau hajat, maka tajrih melukai diri sendiri seperti itu tidak boleh. Nah kalau darah Pak, kalau darah nggak membahayakan. Orang diambil darahnya malah orang tertentu, ada yang keharusan setiap berapa hari tertentu disuruh ngambil darah. Jadi kalau darah nggak masalah, darah diambil disimpan di bank darah untuk diberikan pada orang-orang seperti donor darah itu tidak apa-apa. Tapi yang paling baik adalah ada orang perlu baru diambil darahnya untuk didonorkan pada orang, sehingga yakin yang menerima darah itu siapa. Dari perempuan kepada laki-laki pernah terjadi di Surabaya. Seorang laki-laki memboncengkan istrinya naik sepeda motor, waktu itu masih langka motor itu. Kebanggaan orang punya motor. Motornya gede, tahun 60-an berapa itu. Belum ada motor kecil-kecil, belum ada, masih motor gede. Istrinya diboncengkan, kecelakaan, pipi istrinya terlubang karena kena batu apa-apa. Setelah diperiksa dokter, ini bisa dijahit, tapi nanti jadinya petrol karena luka agak dalam. Kalau ditambal nanti sembuhnya tidak terlalu metot, jadi bentuknya tetap indah. Harus diambilkan kulit lain untuk dipakai nambal pipinya yang berlubang. Pada waktu itu dicari, ketemu, akhirnya diketemukan, diambilkan kulit dada suaminya.
Jadi daging kulit suaminya yang di dada ini diambil dikit untuk nambah istrinya. Alhamdulillah dengan teknik bedah plastik yang bagus bisa tertambal dengan baik. Hanya saja istrinya itu risau. Apa tadi risau? Maksudnya risau enak apa? Pipi bekas tambalan dodone sing lanang. Kuyang gerang-gerang cukur gulune. Oh soalnya bekas dodol lanang. Mati dheweke nek bar wudu dheweke pipine dhewe ki rawani ngono. Kok wong wedok dheweke wong lanang wudune batal. Nek arep bar wudu dheweke pipine dhewe ki rawani. Karena cukur tubuh bulunya. Hingga ditanyakan kepada, waktu itu saya masih di pondok pesantren, ditanya hukumnya piye. Dalam kitab Kifayatul Akhyar dinyatakan kalau misalnya ada orang tulangnya patah, tidak bisa ditambal kecuali dengan tulang babi, maka kalau sudah tertambal dengan baik tidak dihukumi najis waladoh, karena sudah menyatu menjadi kakinya orang, tidak dihukumi najis waladoh. Jadi kalau ada dada laki-laki untuk nambal pipi perempuan, kalau sudah menjadi pipi perempuan ya hukumnya ya pipi perempuan. Saya jawabnya ya gitu. Ya pokoknya hukumnya ya bahwa pipi perempuan sudah menyatu. Berarti transplantasi organ tubuh manusia yang tidak berkenaan dengan onderdil reproduksi boleh. Tahu nggak onderdil reproduksi? Udah deh, wong lanang dijiko alatnya di campur nama wedok ya orang. Kan ada orang perempuan yang kelaki-lakian. Wong wedok mau dari wong wedok. Pokoknya pakaiannya selalu lanang, pokoknya kumpulannya karo wong lanang, ning senengane karo wong wedok. Wong lanang ning wong wedok tapi senengane wong wedok, dia bergaya lanang dan dia berasa lanang, cuma alatnya wedok. Nah, lalu dia misalnya minta pada laki-laki alatmu kayak aku, atau tukar-menukar dengan orang laki-laki yang keperempuan-perempuanan. Wong lanang sing ar-rajul al-muta'annis jadi wong lanang sing bergaya perempuan dan perempuan yang mutarajjih, wong wedok yang bergaya laki-laki ijol-ijolan enggak boleh. Jadi wong lanang sing wedok-wedoki ordine diijolno wong wedok sing lanang-lanangi. Sehingga sing wedok jadi lanang, lanang jadi wedok, itu tidak boleh. Karena darurat tidak ada, hajat nggak ada, hajat mendesak nggak ada, dan sifatnya senang-senang, apalagi menyangkut keturunan, maka tidak boleh. Saya membaca kitab kalau sudah menyangkut alat reproduksi nggak boleh. Ada lagi pertanyaan? Ikut dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambut tadi yang diterangkan Pak Kiai untuk yang laki-laki menjadi perempuan, kalau seperti Dorce Garatama itu bagaimana Pak Kiai? Dia itu laki-laki tapi berperan sebagai perempuan dan ibadahnya pun sampai sekarang dia sebagai perempuan. Itu satu. Kemudian yang kedua tentang manfaat ventilator di rumah sakit. Ventilator, alat untuk membantu pernafasan. Itu kan ada diagnosa dokter menyatakan bahwa pasien ini harus dibantu dengan alat pernafasan. Kalau dia akan meninggal. Artinya dokter punya upaya
upaya untuk memperpanjang pernafasannya supaya menjadi setidaknya sedikit sempurna. Apakah hal ini tidak menolak takdir dari Allah? Artinya sebetulnya dia itu sudah mau meninggal. Mungkin Allah sudah menargetkan bahwa menurut perhitungan dokter dia akan meninggal, tapi dengan upaya seperti itu, dengan dipasangnya ventilator sehingga menunda seperti itu. Bagaimanakah hukumnya? Dan kalau ada keluarga yang ditawari oleh dokter seperti itu, bagaimana? Apakah kita menolak dengan upaya dokter itu, dan ini dianggap berarti seperti membunuh secara tidak langsung, atau sebaiknya bagaimana Pak Kim? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang dorje itu gimana Pak? Dorje Dalkama itu kan artis gitu. Itu kan aslinya kan laki-laki. Sekarang kamu jadi perempuan, kemudian polanya seperti perempuan, seperti ibadatannya. Yang lain tadi juga Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yai, saya mau bertanya, bolehkah seseorang merubah salah satu anggota badannya sendiri? Misalkan dia punya hidung yang pesek terus dimancungkan. Kan di dalam Al-Quran, la tabdila li khalqillah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab dulu pertanyaan ini. Bagaimana orang yang laki-laki merubah organ tubuhnya menjadi perempuan, atau sebaliknya perempuan menjadi laki-laki? Kalau orang itu dalam istilah Jawanya bogo purus, ya duwe bogo, ya duwe kurus, yang punya alat laki-laki dan punya alat perempuan. Jadi ada orang yang punya alat kelamin dua, itu dioperasi untuk memperkuat salah satu yang diingini dan yang dimungkinkan. Setelah diperiksa dokter, kamu cenderung laki-laki, lalu keperempuannya dimatikan, dihidupkan laki-lakinya, boleh. Atau sebaliknya, dia mantep, perempuannya, laki-lakinya dimatikan, boleh. Kalau orang itu punya double alat kelamin. Tapi kalau punya alat kelamin laki-laki, jiwanya perempuan, kecenderungannya semuanya perempuan, apa boleh mengubah alat kelaminnya menjadi perempuan? Saya jelaskan, secara teknis nggak bisa. Pakai tahu, ternyata Dorjo iso, takon Dorjo bisa ket kok. Wong wedok ora ket jenenge wong wedok apa? Tanya Dorjo bisa ket? Dia punya susu ada putingnya enggak? Anak pentilnya apa? Ada Pak, pentilnya ditanam. Nek dimut muncul. Saya ngomongnya nggak ngawur, ya. Saya untuk menjawab ini berguru pada dokter Abu Bakar di Jakarta. Khusus dari Semarang naik kereta pergi ke Jakarta mencari alamatnya dokter Abu Bakar. Khusus ke rumahnya menanyakan tentang orang laki-laki dioperasi jadi perempuan. Kata dokter Abu Bakar,
tapi jadi wedok kuwi alate dibuang lanang-lanang dimasukkan ke dalam menjadi perji atau kemaluan perempuan, tapi nggak ada kelanjutannya ke rahim apalagi ke indung telur, karena dia nggak punya indung telur maka nggak bisa perjinya kemaluannya podo karo peceren. Menurut dokter Abu Bakar dengan itu. Jadi kalau nek dikumpuli wong lanang terus ono sperma masuk, jadi buah-buahan sperma podo karo peceren ini nggak ada kelanjutannya kemana-kemana. Ya nanti dibutakan lagi keluar, nggak ada hubungannya. Rahim tidak punya, susunya diperbesar dengan disuntik, tapi nggak ada puting. Pas saya pergi ke dokter Abu Bakar itu ada orang banci yang susunya besar, ada putingnya, dia mengampu anak angkat, eta-etanya disusoni, bareng dicokot muncul putingnya. Pas saya konsultasi dokter Abu Bakar, ada peristiwa di bis, nanti mau menyusoni malah muncul. Jadi nggak bisa, nggak punya indung telur, nggak bisa nggak punya sumber susu, air susu, bagaimana disebut perempuan? Yang ada cuma lubang yang nggak ada apa-apa. Jadi sebenarnya secara teknis nggak bisa. Kalau benar-benar laki-laki, karena Dorce kemaluannya berdiri, coba kira baru gede. Saya sempat ngomong langsung dengan Dorce. Saya jagongan langsung dengan Dorce. Sebaliknya kalau perempuan dipindah laki-laki, itu dibuatkan alat, ya, dibuatkan alat seperti penis laki-laki, dicangkokkan, bisa, tapi yang nggak bisa apa-apa. Ngambil kopok. Seperti orang yang badannya pendek terus disambung dari Jepang itu jadi panjang, itu nggak bisa apa-apa, ya dipopok. Sambungnya dipopok jadi gede itu, itu kok kencengan bisa muncul nang jero. Iya, ini saya beritahukan supaya tahu yang namanya cangkoknya itu ada batasnya. Sebenarnya dokter tidak semudah itu, hanya saja daripada orang itu gelisah, wong gelas lanang senengane wedok kasihan sembarang, untuk memudahkan pergaulannya dia dioperasi perempuan. Menurut hukum fikih karena nggak ada hajat, nggak ada darurat, merubah khilqah itu nggak boleh. Ya, seperti mana tadi yang menanyakan hidung pesek dioperasi supaya mancung. Keponakan saya seminggu yang lalu dioperasi hidungnya, bukan supaya pengen mancung. Anaknya, ponakan saya bagus mancung, bagus dan mancung, karena kecelakaan tulang hidungnya patah. Ibu yang lagi operasi disambung. Alhamdulillah bisa baik. Tadi kemarin saya lihat bisa baik, dokternya banyak pinter. Tadinya miring gitu, sekarang sudah bisa bagus. Kalau begitu boleh, tapi kalau nggak ada apa-apa, bed bangir disambung operasi plastik itu tidak boleh. Sekarang yang kan tempo hari dikasih apa, ditanami. Wah itu kuno Pak. Supaya bangir ditambungi silikon itu kuno dan bahaya. Yang terbaru ditanami benang. Sekarang kan benang yang untuk jahit operasi itu kan nggak usah dicabut seperti zaman dulu, karena benang yang untuk jahit operasi bisa menyatu menjadi daging, maka hidungnya ditambahi benang yang menyatu jadi daging ben bangir. Operasi-operasi semacam itu merubah khilqah Allah,
merubah perbuatan Allah tanpa hajat. Nek sunat itu merubah ke Allah tapi ada hajat karena diperintahkan oleh agama. Lah nek orang perintah agama, nggak ada hajat, nggak ada darurat, maka nggak boleh khilqah. Merubah khilqah itu merubah asli buatan Allah, itu namanya merubah khilqah, nggak boleh. Lalu kalau ada orang akan meninggal dunia dibantu dokter dengan ventilator, seperti saya ceritakan tadi seorang jenderal yang tabrakan, ventilator boleh, tambah oksigen boleh, karena orang berobat itu perintah agama. Nabi memerintahkan umatnya, ibadallah adawau, hei hamba Allah, berobatlah. Wa innallaha lam yadha da'an illa wa yadha ma'a dawa'an. Allah tidak meletakkan penyakit, melainkan meletakkan bersama penyakit obatnya. Setiap ada penyakit pasti Allah membuatkan obatnya. Kita disuruh berobat. Jadi berobat itu hukumnya sunnah, bukan wajib tapi sunnah. Jadi jangan kepengen napasnya Jawa terus apa? Aku ya gawa obat napas ya. Orang atur, waduh mati ya. Saya biasanya kemana-mana bawa penyambung napas. Boleh. Kok jenalah orang tak gawa. Tunggu jauh. Sehat. Boleh orang itu mau pakai ventilator supaya napasnya longgar, boleh. Tapi kalau sudah mati, diberi ventilator, diberi denyut jantung, tetap tidak bisa apa-apa. Seperti saya ceritakan tadi, kalau sudah terjadi brain death atau mati otak atau mautud dimal, maka tidak bisa berfungsi, nggak ada gunanya. Kemudian kalau dicopot, tadinya masih bernapas, tapi begitu dicopot kan langsung set mati. Itu namanya membunuh orang apa? Tanyakan dokternya, otaknya sudah mati belum? Sudah, kalau sudah dilepas nggak masalah. Tapi kalau otaknya masih berfungsi jangan dilepas. Yaitu seperti jenderal yang saya katakan, dilepas nggak boleh oleh ibu. Jangan mau nyatanya bapak isi bernapas, Pak. Bapak isi bernapas, denyutnya masih ada karena memang diberi alat ventilator itu. Tapi karena otaknya sudah mati, nggak bisa mengendalikan organ tubuh. Ketika ada bakteri masuk, ya membuat busuk, matanya mulai membusuk. Setelah begitu diberitahu ibu jenderal, Bu lihat matanya bapak sudah mulai membusuk, baru beliau mau dan dilepas langsung mati. Ini bukan berarti mempercepat ajal. Ajal itu belum datang kalau belum mati. Orang disebut datang ajalnya kalau sudah mati. Maka bunuh diri sebenarnya bukan mati karena bunuh diri, karena ajalnya sudah datang. Terbukti yang sudah bunuh diri 4 kali orang mati-mati, sekali itu saya ini urip. Nah, rumah sakit keramat, rumah sakit polisi, apa? Sopo? Bunuh diri bolak-balik orang mati, akhirnya saya ini urip sehat. Tesi. Waduh lali karena tesi. Jadi bunuh diri itu tidak mempercepat ajal. Kalau belum datang ajal, enggak mati. Orang bunuh diri kalau ajal datang mati. Tetangga saya namanya Kiai Soleh, Soleh itu subuh imami sholat subuh di
di masjid Tulus Harapan. Saya ngajar subuh di sana. Setelah itu sholat imam subuh. Habis imam subuh, olahraga pagi main sepeda. Saya main sepeda sampai di Keripang ada bundaran itu ada yang jual susu, berhenti pagi-pagi minum susu. Kan susu sehat. Olahraga jantung, olahraga sepeda kan olahraga sehat ya. Baru ngombe langsung jatuh. Ya orang ngerti larane opo piye-piye nanti ajar iki nek teko bagi mami olahraga ngombe susu ora barang sehat kabeh to Pak. Kok mati kan tadi menjawab. Mati wong bingung ora kenal apa iki. Untung ada tukang koran datang. Ngerti aku Pak Soleh omahe kono kae. Lalu dipanggilkan keluarganya benar. Anaknya dikandani, kuwi menawa bapakku mati keracunan saka minum susu. Tutut nanggone kepolisian. Anaknya muni ngene, oh sing ngombe susu tak kira-kira mati Pak aku tok. Pancen bapakku wis teko aja. Jadi kalau dicabut belum datang ajalnya enggak mati. Walaupun masih diberi ventilator, kalau ajal datang ya busuk seperti jenderal itu. Dipertahankan seminggu bernapas terus, tapi makin membusuk, nanti paru-parunya membusuk mati. Ya supaya tingkat-tingkat ajal nggak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak jawab ya ngerti. Oh, kaget. Mau tanya Yai, Rasa apa loba? Ibadah dia ora tahu kaya, ya salat terus. Tidak ada wong lanang salat nganggo ruko ya kena. Wong lanang salat nganggo ruko iki kena. Orang perempuan yang operasi jadi laki-laki nggak bisa. Kalau terjadi tetap dihukumi laki-laki. Tetap dihukumi perempuan. Kalau orang laki-laki operasi perempuan nggak bisa, tetap hukum. Kalau kemudian dulu Majelis Ulama memberi izin, Durjel minta izin Majelis Ulama dan memberi sertifikat boleh, itu terserah tanggungan Majelis Ulama. Kalau saya ditanya nggak bisa. Karena apa? Manis tak jalan saya tiba di rumah ini. Barang siapa mempercepat sesuatu yang tidak pada saatnya, dia akan dihukum tidak memperoleh. Enggak saatnya jadi perempuan diubah jadi perempuan, nggak bisa dia memperoleh predikat perempuan. Wong itu orang duwe hidung telur, reso nyusulnya anak, orang tahu kan, wong itu opo. Boleh saja saya berpendapat beda dengan orang lain. Ada lagi tadi? mau tanya Pak Yai tentang pemindahan organ tubuh. Tadi Yai mengatakan bahwa organ tubuh dari non-muslim boleh dipindah ke tubuh muslim, tapi organ tubuh dari muslim tidak boleh dipindah ke tubuh non-muslim. Yang saya tanyakan, organ tubuh dari non-muslim yang dipindah ke muslim diperbolehkan, apa manfaat dan hikmahnya? Kemudian yang non-muslim dipindah ke yang muslim dipindah ke non-muslim tidak diperbolehkan, apa mudaratnya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong Islam mati dikubur nang kuburan Islam wae beda karo wong Islam dikubur nang kuburan non Islam. Kuwi lagi ngono wae ana maksudnya. Jadi gak mendapat. Ya. Bagaimana bisa tenang
organ tubuhnya dipakai orang yang kafir, tidak pernah ibadah, menentang Allah. Kan innal basara wal inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika an sa'masula. Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nek sing padha Islam itu enak. Tapi kalau kemudian kafir dan kasihan organ kita nanti menjadi tanggung jawab dipakai orang kafir, kan dia juga kena akibat daripada dipakai oleh orangnya. Dia akan kena karena dia yang dipakai. Ya. Maka ini yang pertama. Yang kedua, derajatnya menurun. Al-Islam ya'nu wala yu'na alaih. Terus innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu dibilang najis. Jadi juga penurunan derajat yang banyak maka tidak boleh. Kalau memakai organ tubuh non Islam pun kalau nggak terpaksa jangan. Jadi orang Islam mendapat transplantasi dari organ tubuh non Islam juga sebaiknya jangan, kecuali kalau sangat darurat. Ini sudah bolehnya sudah darurat, masih tambah darurat lagi. Ya. Sebenarnya banyak ulama yang berpegang tidak boleh. Nah ini sudah darurat boleh, masih ditambah darurat lagi, yaitu diberikan orang non muslim. Nah itu lebih enggak lagi. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kayaknya sudah tuntas. Ya. Kalau sekiranya sudah cukup, ya mungkin ada kalimat saya yang kurang pas, mungkin menyinggung ya. Terutama ibu perempuan kalau mendengar kata yang agak jorok, ketoknya gede. Dan menerangkan fikih harus vulgar. Kalau nggak vulgar nggak paham. Maka jangan saya mengucapkan hal yang mungkin vulgar, memang harus begitu. Wajib ini ya itu saru. Mari kita berdoa. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan nyawa kita, jasad tidak dijaga Allah, baik dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina sayyidina walina wa akhirin wa sallallahu ta'ala wa sallam ala ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa ni'matahu wa ilahi. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma bi barakatil fatihil mu'azzamati wasyafil mathani sallim arwahana wa sallim ajsadana bil afati dunya wa adabil akhirah wa aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati biha ma'aduna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana kulli khair waj'alil mauta rahatan lana kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apabila ada Quran minta maaf, Allahumma biflan wa bitorik. Assalamualaikum.